Perkenalkan, nama saya Angelina Patricia Manarisi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang hukum internasional. Kita mulai dari pengertian. Jadi, pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Pengertian hukum internasional menurut Prof. Heidi bahwa hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikuti negara-negara dan oleh karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Kemudian, sejarah dan perkembangan hukum internasional. Pada awal tahapan perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation dan hukum antar negara atau Interstate Law adalah dua istilah yang lebih dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Namun dalam perkembangan, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak hanya negara saja, tetapi individu, organisasi internasional, perusahaan transnasional, Vatikan, delegasi yang juga merupakan subjek hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa ini sudah terlihat dalam lingkungan kebudayaan zaman dahulu yang mengatur hubungan antar raja atau bangsa. Perkembangan hukum internasional ini oleh pakar hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Mokhtar Kusuma Atmaja membagi tahapan perkembangan hukum internasional menjadi 4, yaitu yang pertama masa klasik atau kuno, kemudian masa modern, masa konsolidasi atau konvensi Den Haag, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Kemudian kita masuk ke teori-teori dalam hukum internasional. Para sarjana mengemukakan teori untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat di dunia. Di antara beberapa teori yang ada adalah yang pertama, teori hukum alam atau natural law. Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum alam yang merupakan hukum negara, sehingga negara-negara harus mentaati hukum internasional. Kemudian yang kedua, teori voluntaris atau kehendak negara. Teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Yang ketiga, teori objektif. Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga sampai ke tingkat norma atau kaidah dasar yang disebut grand norm. Teori ini diserang ketika sampai kepada apa dasar pengikat dari grand norm tersebut. Yang keempat, teori kenyataan sosial. Teori lain yang berusaha menerangkan kekuatan mengikat hukum internasional terhadap negara-negara adalah teori yang menghubungkan dengan kenyataan hidup manusia yang disebutnya dengan mazhab Prancis. Menurut penganut mazhab ini, persoalannya dapat dikembalikan kepada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain, dan kebutuhan akan solidaritas. Dengan demikian, dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia atau bangsa untuk hidup bermasyarakat. Kemudian, sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berupa sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal menetapkan apa yang merupakan hukum, sedangkan sumber hukum material hanya menunjukkan di mana hukum itu dapat ditemukan. Yang pertama, kita mulai dengan sumber material hukum internasional. Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam 5 kategori atau bentuk utama, yaitu yang pertama, kebiasaan, yang kedua, traktat-traktat, yang ketiga, keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi,
yang keempat karya-karya hukum, dan yang kelima keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga internasional. Kemudian yang kedua, sumber formal hukum internasional. Adapun sumber hukum formal hukum internasional dapat ditemukan pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat yang pertama atau ayat 1 yang menentukan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, kemudian yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Kita lanjut, subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan karena itu lebih luas atau fleksibel. Pengertian subjek hukum internasional adalah mencakup pula keadaan-keadaan di mana yang dimiliki itu hanya hak-hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi hukum internasional mengenal subjek-subjek hukum. Dengan kesimpulan yang pertama adalah, dalam sejarah perkembangan hukum internasional, berkembangnya sistem negara kota di Yunani, serta peranan dari hukum Romawi di Eropa pada abad ke-16 telah memberikan dorongan yang penting terhadap perkembangan hukum internasional. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat di dunia. Di antara beberapa teori yang ada adalah teori hukum alam di mana negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain. Karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang tertinggi, yaitu hukum alam. Teori voluntaris di mana hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Kemudian teori objektif di mana dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga sampai ke tingkat norma atau kaidah dasar yang disebut grand norm. Dan yang terakhir ialah teori kenyataan sosial di mana dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikat hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia atau bangsa untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, sumber material hukum internasional terdiri dari kebiasaan, traktat-traktat, keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi, karya-karya hukum, keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga internasional. Sedangkan sumber formil hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, subjek dari hukum internasional tidak hanya negara melainkan juga tata suci atau Vatikan, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, dan belligerent. Sekian materi dari saya. Untuk kalian teman-teman